Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modul 2 praktikum sistem basis data mengenai identifikasi entity, atribut, dan entity. Untuk pertama, perkenalkan nama saya Farhan Firmansyah dengan NIM 21241010-2004 dari Prodi Teknologi Informasi dari Sistem Basis Data kelas C. Di sini kita akan membahas mengenai studi kasus 2 mengenai bengkel. Di sini ada 4 tahapan dalam menyelesaikan studi kasus tersebut. Yang pertama, identifikasi entity dan atribut. Yang kedua, identifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Yang ketiga, catat atribut yang tidak dapat dimasukkan ke entity yang ada. Yang keempat, penentuan primary ID dan secondary ID setiap entity. Identifikasi relationship antar entity. Yang pertama, kita melihat terlebih dahulu dalam bond ini, kita menentukan sebuah item yang terdapat dalam bond tersebut. Di sini saya menggunakan sebuah flat table di mana untuk memudahkan dalam memisahkan item-item tersebut. Dan di sini ada terdapat no polisi, ada merek, ada mechanic ID, ada diskon, ada warna, ada tahun, ada tanggal, ada kode parts, ada kuantum, ada nama parts, ada no faktor sendiri, ada total harga, ada nama mekanik, ada harga, kemudian yang terakhir ada potongan. Selanjutnya kita ke tahap pertama yaitu identifikasi entity dan atribut. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu entity dan apa itu atribut. Entity adalah setiap unit yang menjalankan kegiatan usaha atau data tentang apa saja yang disimpan dalam database. Entity sendiri didapat dari sebuah peristiwa, benda nyata, benda abstrak. Tidak semua peristiwa, benda atau perlu menjadi entity. Karena kriteria perlu menjadi entity adalah benda atau peristiwa yang berkaitan dengan proses atau kegiatan. Nah, selanjutnya atribut. Atribut adalah keterangan atau data-data tentang suatu entity. Tidak semua keterangan suatu entity dijadikan atribut. Di sini saya telah mengelompokkannya lebih jelasnya dari di dokumen selanjutnya. Di sini saya telah melakukan transaksi sebagai entity. Di sini kategorinya benda nyata. Deskripsinya untuk menerangkan pembelian item barang yang dibeli. Ini alasannya dijadikan sebagai entity dikarenakan supaya lebih tahu pembelian apa saja yang telah dilakukan. Dan juga hal ini perlu dicatat karena sebagian bukti bahwa barang yang dibeli sesuai dengan barang yang dipasangkan di kendaraan. Untuk atributnya terdapat no faktur, tanggal, no polisi, kode parts, quantum, serta diskon. Keterangannya mungkin terjadi multi value di atribut kode parts. Ini jelasannya berada di tahap selanjutnya. Untuk nama entity, selanjutnya yaitu kendaraan sebagai kategori benda nyata. Untuk deskripsinya, pada entity ini setiap kendaraan memiliki beberapa perbedaan, yaitu setiap warna kendaraan, nomor polisi atau nomor plat, dan lain-lain. Alasan menjadikan entity ini dikarenakan supaya bisa menjadi pembeda dengan pelanggan yang lain, di mana pasti ditemukan sebuah kendaraan yang warna dan merek jenis. Namun dengan adanya entity ini bisa menjadi pembeda antara pelanggan yang lainnya. Untuk atributnya sendiri terdapat tahun, merek, warna, nomor polisi. Untuk orangnya memungkinkan terjadi sebuah redundan di atribut merek dan warna. Selanjutnya entity parts. Ini kategorinya benda nyata. Deskripsinya parts merupakan sebuah benda yang benar-benar ada dan untuk parts sendiri memiliki detail keterangan barangnya. Alasan dijadikan sebuah entity dikarenakan dalam parts sendiri terdapat harga dan nama parts sehingga ketika terjadi perubahan harga maka kita tinggal menggantinya dengan mudah. Untuk atributnya terdapat sebuah kode parts, nama parts, harga. Untuk keterangannya kode parts ini termasuk tidak redundan. Untuk entitasnya sendiri lanjutnya yaitu mekanik. Untuk kategorinya termasuk dalam benda nyata. Untuk deskripsinya mekanik sendiri terdapat beberapa catatan dari mekanik sendiri yaitu nama mekanik, mekanik ID. Untuk alasan ini dijadikan entity dikarenakan dalam setiap pemasangan pas dalam bengkel pasti ada yang satu orang yang menangani dan dari pemasangan tersebut. Untuk atributnya terdapat mekanik ID, nama mekanik. Untuk keterangan kode mekanik sendiri tidak redundant dan nama mekanik ini bertujuan untuk mengetahui nama orang yang menangani perbaikan kendaraan tersebut.
Untuk tabel lebih lengkapnya seperti ini. Dalam pengelompokan, untuk hijau ini entity, untuk yang bawahnya ini atribut. Di sini ada beberapa catatan, harga sudah termasuk PPN. Jadi PPN ini tidak termasuk dalam atribut serta entity tersebut. Selanjutnya ke tahap 2, yaitu identifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu multi-value atribut dan redundant atribut. Untuk multi-value sendiri yaitu sebuah atribut yang memiliki sekelompok beberapa data sekaligus, jadi isinya bisa lebih dari satu data. Untuk redundant adalah beberapa instan dari sebuah entity yang memiliki nilai yang sama. Di sini ada sebuah keterangan bahwa warna oranye redundant untuk multi-value yaitu merah. Mengapa kode part disebut dengan multi-value? Ini karena bisa menjadi multi-value karena dalam atribut ini bisa memiliki beberapa kode dalam kode part tersebut. Jadinya sebagai multi-value. Untuk yang kedua, merek. Mengapa disebut redundant? Dikarenakan ketika sebuah bengkel ini ingin mengubah ke sebuah bengkel merek lain, maka tidak perlu repot-repot untuk mengganti satu hal ini, termasuk dalam redundant. Untuk selanjutnya ada warna. Ini termasuk dalam redundant juga dikarenakan ketika terjadi sebuah perubahan dalam penamaan warna, kita dapat menggantinya dengan mudah kendaraan. Maka kita dibuat sebuah entity baru. Solusinya dalam hal tersebut kita membuat sebuah entity baru, yaitu ada detail transaksi, ada warna, ada merek. Untuk lebih lengkapnya seperti ini. Detail transaksi. Untuk kategorinya benda abstrak. Untuk deskripsi ini menjelaskan cara rinci dari sebuah transaksi. Alasan dijadikan entity dikarenakan terdapat sebuah multi-value, dibuatlah sebuah detail transaksi karena bisa memiliki beberapa data kode di dalamnya. Di sini atributnya terdiri dari ID detail, nama faktur, kuantum, diskon, serta kode part. Untuk keterangannya, atribut kode part tidak lagi menjadi atribut karena menjadi atribut transaksi. Selanjutnya ada entity warna. Di sini kategorinya benda abstrak. Deskripsinya menyimpan sebuah nama warna dari kendaraan. Alasan dijadikan entity dikarenakan terjadi sebuah redundant antara entity kendaraan, yang dimana ketika ingin mengubah penamaan warna kendaraan, maka dibuat sebuah entity baru. Di sini atributnya terdapat ID warna serta nama warna. Untuk keterangannya, warna tidak lagi menjadi sebuah atribut dalam entity kendaraan. Selanjutnya yang terakhir itu entity merek. Untuk kategorinya benda abstrak. Untuk deskripsinya sebuah entity yang menyimpan data nama merek kendaraan. Alasannya dikarenakan ketika sebuah bengkel ingin mengubah ke sebuah bengkel merek lain, maka tidak perlu repot-repot untuk mengganti satu hal. Ini termasuk dalam redundant. Untuk atributnya sendiri ada ID merek serta nama merek. Untuk terangannya, merek tidak lagi menjadi sebuah atribut dalam entity kendaraan. Lanjutnya ke tahap 3, yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan. Di sini maksudnya bahwa ada beberapa atribut yang tidak dimasukkan, yaitu 6 atributnya total harga. Untuk entity-nya sendiri ada transaksi. Ini alasannya tidak dijadikan atribut di entity terkait dikarenakan total harga sendiri tergantung dari beberapa jumlah harga transaksi yang dibeli. Jadi kita bisa langsung mengkalikan dari kuantum dengan harga dan pengurangan dari diskon tersebut. Hal ini membuat total harga bukan sebagai atribut dari entity transaksi. Lanjutnya yang ke tahap terakhir yaitu tahap 4, yaitu penentuan primary ID serta secondary ID setiap entity. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu primary key serta foreign key. Untuk primary key sendiri adalah data-data yang dari sebuah data dari entitas yang tidak bisa diubah karena sudah ada berasal dari sananya. Untuk foreign key adalah data-data yang dapat membantu kita dalam menentukan relasi antar entitas. Di sini untuk primary key diwarnakan biru pucat, sedangkan foreign key warna ungu. Mengapa termasuk dalam foreign key? Karena di sini nanti akan terjadi relasi antar entity lainnya. Untuk no faktur ini
memang sudah dari primary-nya sebagai identitas, jadi tidak bisa diubah. Untuk selanjutnya terdapat tabel lagi di sini ada entity, data ID, artificial or natural, primary or secondary. Di sini artificial atau or natural dalam penjelasannya. Artificial key adalah data yang dibuat sendiri sebelumnya, memang belum ada awalnya. Sedangkan natural key ada data yang memang sudah ada pada asalnya. Jadi di sini transaksi data UID-nya ada faktor termasuk natural karena awalnya memang sudah ada. Untuk UID-nya termasuk dalam primary. Untuk selanjutnya detail transaksi untuk data UID ID detail masuk dalam artificial. Untuk UID-nya primary, untuk kendaraan yaitu UID-nya nomor polisi, untuk kelompoknya natural, UID-nya yaitu primary. Untuk mekanik ID, natural, primary. Untuk selanjutnya part, untuk UID-nya kode part, untuk kelompoknya natural, untuk UID-nya primary. Untuk warna, di sini ID warna masuk dalam artificial dan UID-nya primary. Untuk merek di sini ID merek, untuk anunya artificial dan UID-nya primary. Selanjutnya kita ke tahap terakhir yaitu identifikasi antara relationship antar entity. Di sini ada beberapa tabel. Di sini ada 3 warna. Di sini saya telah menjelaskan ada beberapa keterangan. Ini warna biru ada disebutkan bahwa ada relasi, sedangkan coklat tidak ada relasi. Untuk abu-abu sendiri ini menjelaskan bahwa dalam dalam warna tersebut sudah memuat dari item tersebut. Jadinya untuk warna biru ini bahwa transaksi saling ada relasi dengan detail transaksi, sedangkan untuk kendaraan juga terdapat relasi. Untuk mekanik juga terdapat relasi dengan transaksi. Untuk di sini warna coklat transaksi dengan part ini tidak ada relasi. Untuk warna tidak ada relasi juga. Untuk merek tidak ada relasi dengan transaksi. Untuk selanjutnya kendaraan dengan detail transaksi ini tidak ada relasi. Untuk mekanik sendiri detail transaksinya tidak ada relasi. Untuk di sini detail transaksi dengan part terdapat relasi. Untuk warna dengan detail transaksi tidak ada relasi. Untuk merek dengan detail transaksi tidak ada relasi. Selanjutnya untuk kendaraan dengan mekanik tidak ada relasi. Dengan part dengan kendaraan tidak ada relasi. Untuk warna dengan kendaraan terdapat relasi. Untuk merek terdapat relasi. Untuk selanjutnya mekanik dengan part tidak ada relasi. Warna dengan mekanik tidak ada relasi. Untuk merek dengan mekanik tidak ada relasi. Selanjutnya parts dengan warna ini tidak ada relasi. Untuk merek dengan part ini tidak ada relasi. Warna dengan merek tidak ada relasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.